Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Ustadzah Tri dan juga Ustadzah Lina, kemudian juga kepada seluruh ayah bunda, kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bercerita. Ini sesuai dengan pesan dari Ustadzah Triani dan juga Ustadzah Lina. Saat rapotan kami kalau bisa bercerita bagaimana teknik pendampingan sehingga dalam proses belajar mengajar secara daring ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa tuntas tugas dan bisa, kalau berat ya berat tapi bisa lancar gitu ya. Nah intinya begini, kami menekankan kepada anak saya yang pertama, jangan menunda pekerjaan. Jadi kalau bisa satu hari itu harus sudah selesai, karena besok itu bukan lagi memikir hari ini, tapi besok itu mesti ada lagi. Ini saya tanamkan dari awal. Kemudian intinya sebenarnya adalah ini sangat tergantung dari Mbak Najwa sendiri. Karena apa? Ini sangat berat, apalagi di kelas 3A. Kami sempat di awal itu ragu-ragu apakah nanti mampu, tapi karena kami diyakinkan oleh anak saya sendiri bahwa memang ingin, sehingga kami harus mendukung dan dengan segala konsekuensi. Di tengah-tengah kesibukan kita harus bisa bagaimana memodifikasi. Jadi bukan full saya ada di rumah, tapi memodifikasi. Saya dan istri saya nanti saling mendukung. Jadi kalau setiap harinya itu pada saat sudah sholat subuh, nanti kalau sudah ada tugas yang masuk ke WA kepada orang tua, kemudian kita kirim kepada, atau kalau masih ada waktu kesempatan bertemu kita bacakan, kemudian kita kirim kepada HP yang ada di rumah, siapa bisa saya, tapi tugas itu pasti masuk ke HP-nya ibunya ini, kemudian dikirim ke saya atau dikirim ke kakaknya dan sebagainya, karena nanti pada saat sebelum jam 7 kita harus sudah berangkat yang dinas pagi, tapi sebelum itu sudah kita sepakat dulu, nanti tugasnya ini dikerjakan. Kemudian kalau saya pas dinas sore atau malam, berarti saya ada di rumah, sehingga saya bisa membantu mengontrol, mendampingi anak saya. Tapi kalau pas sama-sama pagi, berarti ini akan sendiri, mungkin bersama kakaknya. Nah, gimana kalau sendiri? Kita pandu lewat HP juga. Jadi pada saat pagi hari itu pasti nanti Mbak Najwa akan mengerjakan tugas, mengikuti proses pembelajaran, beliau melihat dari YouTube dan sebagainya. Kemudian yang bisa dikerjakan. Dan nanti kalau misalnya ada kesulitan kita bantu. Kalau saya pas ada, kita bagi tugas. Ini kebetulan masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa, nanti saya yang bagiannya. Tapi kalau tematik, saya ini agak dedel tematik, dan begitu bisa nanti ibunya. Ya, kemudian jadi kita saling mendukung, saling otomatis kalau misalnya besok mau ada bahasa Inggris, malamnya sudah bilang ke saya, Pak, besok ada bahasa Inggris, ya. Saya bilang ya saja, itu anak saya sudah senang. Jadi enggak saya tanya apa bahasa Inggris, enggak, tapi bilang ya, besok didampingi. Padahal belum tentu saya bisa full mendampingi, tapi dengan kata-kata ya besok didampingi, entah gimana cara saya, itu sudah tenang, minimal malam tidurnya sudah tenang. Kemudian pada saat siang, pagi, siang itu mengikuti proses pembelajaran yang ada. Nah kalau sudah dikerjakan, itu biasanya dikirim ke ibunya. Mungkin waktu di puskesmas dikirim ke ibunya, kemudian di feedback, dikoreksi. Kalau memang masih ada yang kurang benar dan sebagainya, ini kita sampaikan ke Mbak Najwa. Itu ada yang kurang pas, nanti dibenarkan lagi. Kalau memang sulit, nanti menunggu ibunya datang. Tapi kalau memang mudah, bisa disampaikan yang benar atau yang itu kurangnya ini, nanti bisa dikoreksi. Coba dibenarkan sendiri sama Mbak Najwa. Kemudian waktu yang tersisa kita sampaikan digunakan untuk menghafal apakah 1 ayat atau mungkin 2 ayat. Kemudian boleh bermain juga di siang itu kalau memang sudah mengerjakan, kemudian sudah menghafalkan, ya kan anak juga capek, kita beri kesempatan untuk bermain, bisa lihat TV ataupun juga sebelum zuhur itu 1 kali kesempatan bermain. Kemudian pada saat kita pulang, kita cross check. Kemudian kalau sudah benar, nanti ini berarti siap dikirim, cuma kita kumpulkan dulu karena banyak tugas. Terus setelah itu diberikan waktu untuk istirahat, pasti tidur siang
tidur siang, kemudian setelah tidur siang bangun udah mulai langsung lagi aktivitas lagi, yaitu apa? Biasanya kita isi dengan menghafal, karena pekerjaan-pekerjaan biasanya sudah selesai, atau kalau memang masih ada yang belum beres itu dikerjakan di sore tadi. Kemudian menghafal setelah asar, kemudian maghrib sampai setelah maghrib itu biasanya tidak jarang beranjak dari tempat itu karena persiapan untuk hafalan juga. Nah, pada saat ziyadah hafalan ini kita menyepakati jam 7, sehingga jam 7 itu harus salah satu ada. Kalau saya dinas sore, otomatis ibunya harus ada, sehingga mendampingi. Kalau ibunya nggak bisa karena sekarang musim COVID harus tracking, misalnya ada yang COVID di wilayah sini karena ini bidan desa, otomatis saya yang mendampingi. Jadi kita salah satu harus ada. Sehingga apa? Pada saat Ustazah Wina nanti menyampaikan apa yang perlu direvisi, apa yang kurang, itu kita mendengarkan, sehingga nanti kita tanya ulang ke tadi gini. Kalau misalnya nanti Mbak Najwa misalnya jawabannya penerimanya belum pas, kita loh tadi kan Ustazah Wina mengatakan begini. Oh iya, jadi kita tidak duluculan. Jadi apa yang walaupun kita agak jauh tapi kan mendengar suaranya, koreksi-koreksinya apa, video call-nya apa, seperti itu. Kemudian setelah selesai setelah selesai setoran hafalan tadi, waktunya kan kosong. Nah, ini kesempatan untuk Mbak Najwa untuk menyelesaikan. Jadi yang kolase dan sebagainya itu dikerjakan sendiri, dikoreksi, kemudian dikolase dan sebagainya. Kalau sudah siap fix dikumpulkan, nanti yang mengumpulkan, yang mengirim ibunya. Jadi tidur malam itu sudah selesai semuanya. Kalaupun ada yang tersisa, misalnya kita dalam bepergian atau gimana sehingga tidak bisa video call, kita pasti matur ke ustadzahnya untuk ini bagaimana, apakah kirim video, setoran video atau bagaimana, itu pasti melalui sebuah komunikasi ya. Jadi itu, dan terkadang juga kasihan, terkadang mau nangis juga kalau nggak hafal-hafal atau tugasnya pas banyak. Saya masih ingat waktu bahasa Arab ya, saya tuh dinas malam ya, pusing ngantuk, tapi saya tuh mendengarkan latihan menghafal dengan lagu dan sebagainya sama kakaknya yang SMP itu ya. Akhirnya jenita cilik-cilik, jadi hafalan tuh ya susah, nggak ada yang meluruskan artinya mana yang duluan kan, karena pengen lagunya dan sebagainya. Akhirnya berebes, nangis karena nggak hafal-hafal. Nah, terpaksa ya kita harus sudah ngantuk, pusing pun nggak kita rasakan, terus kita dekati, wes sekarang nggak usah pakai lagu, dihafalkan saja dulu, itu yang penting. Kemudian masalah lagu nanti terakhir, terus oh iya baru merasa tenang. Jadi intinya anak ya dibiarkan kalau kita, tapi kalau ada yang aneh dan cepat kita dampingi, karena seperti hafalan itu kan kelihatan aneh karena nggak tahu konsepnya bagaimana. Anak-anak kan ngertinya kan biasanya ustadzanya dihafalkan kursiun dan nanti ada lagunya lah, lagunya ini loh yang terkadang anak-anak bingung seperti itu. Mungkin itu ibunya ada nambahin? Nggak ada ya. Nah itu yang kami lakukan setiap hari. Kalau hari Minggu, Sabtu terus terang memang itu istirahat. Jadi Sabtu Minggu kita tidak bahas pelajaran, tapi kalau tentang hafalan nyicil supaya Seninnya nanti tidak terlalu banyak atau mengulang. Tapi kalau pelajaran terus terang Sabtu Minggu memang sudah seperti tidak ada pelajaran di rumah ini, karena saya kasihan sudah terlalu banyak pelajarannya ya. Dan kita juga orang tua perlu istirahat juga karena kita juga berpikirnya karena kita bukan guru. Nah, tapi di sini kita dipaksa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran ya seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Intinya kita bercerita saja seperti itu, dan nanti hasilnya bagaimana ya saya juga masih, nanti kalau memang ada yang kurang pas ya kita benahi lagi, karena ini tengah semester ya. Dengan sistem seperti ini sama-sama mencari sistem, sama-sama mencari bagaimana yang nyaman, tapi yang jelas kita tetap memberikan dukungan supaya tetap semangat, lancar, dan ya namanya hasil ya yang penting kita berusaha. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.